Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasyati wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan kita patut mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang dipakai untuk ibadah, sehat dipakai untuk ibadah, dan juga nikmat harta yang sekarang kita sudah akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di situ ada syariat kurban. Jadi kurban itu sing paling kuat hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang ditekankan, dianjurkan. Dianjurkan kita untuk berkorban. Marilah kita, terutama yang punya keluasan harta, untuk berkorban, baik patungan, patungannya pun cukup, Pak. Alhamdulillah. Patungan, baik patungan atau sendiri, yakni membeli kambing misalkan. Kambing murah, wong cara ngono sesuai kemampuan. Sebenarnya kurban itu bisa minimalis sesuai kemampuan. Mergo apa, kurban iku ideale iku cara istilah hadis itu musinnah. Musinnah iku umur nek kambing domba umur setahun. Nek kambing Jawa iku umur 2 tahun iku ideale. Musinnah, utawa nek cara wong Jawa wis pupak, ning ngarane wis pupak. Wis poel ning arane. Meskipun urung poel, nek wis umur 1 tahun domba wis sah digawe kurban. Mengko dhek musinnah. Nek domba umur 1 tahun, musinnah iku nek Jawa, kambing Jawa umur 2 tahun. Itu menurut ahli bahasa. Ahli bahasa berbeda pendapat antara iku. Yani enek sing ngarani musinnah iku umur setahun, berarti apa kok ana nek kira-kira gak oleh umur setahun, maka boleh dalam hadis itu jadaah. Kambing jadaah umur separuhnya setahun, yakni 6 bulan. Oleh Pak korban umur 6 bulan ketika tidak menemukan kambing yang umur 1 tahun, atau sulit menemukan dikarenakan memang uangnya tidak ada. Onoe kena nggo tuku sing umur 6 bulan, maka sudah boleh. Jadi tidak dapat itu bisa jadi dapat karena nggak ada kambingnya yang umur 1 tahun, tidak dapat bisa jadi karena uangnya nggak ada. Sehingga bisa kita nek uangnya misalnya nek umur 1 tahun itu kambing jenis gibas itu misalnya regane 3 juta, dadane umur 6 bulan itu ukur 1,5 juta misalnya. Nah, itu berarti nek di 1,5 juta golek sing umur 6 bulan. Iku iso diminimalisno neh menurut pendapat ulama, dikiasno ambek anak akikah, yakni boleh dengan betina. Iku sebagian ulama, tapi ini jumhur ulama memang semuanya itu dari dulu itu laki-laki jantan. Tapi seandainya kok duwike sak witik neh
dia bisa mengambil, yakni mengambil sesuatu keringanan dari istihadnya para ulama, yakni dikiaskan dengan akikoh, boleh betina. Sehingga ternyata betina misalnya duitnya ukur 1 juta, golek betina sing umur 6 bulan 1 juta wis cukup. Nah, kena tahu asline sesuai kemampuan. Nek kula biasanya nek korbane anggar wis kurang 1 hari 2 hari ono duit tak tukono sauleh. Nek gak ono duit gak korban, nek ono korban biasanya kula ngoten. Dadi 1 hari 2 hari pas nek pasar niku pas mbek nyervis ngono ndelok pasar kambing, nek pas ono duit beli langsung sesuk wis ora usah ngoni langsung dibeli. Jadi enak. Nah, tapi nek duwe wis longgar wis ono saiki ono duwe, wis ono rencana, enak malahan. Iso golek, iso milih, nggih, iso milih. Mergo biasane nek kula niku kondisi saiki ngene memang gung ono duit. Bar tak nggo bayar SPP anak ngene pondok gingi ngene kok somben ternyata kok sehari 2 hari ono duit tak nggo tuku. Ngoten biasane kula ngoten. Jadi enak nggih. Jadi itu ditekankan sekali nggih. Bahkan ulama ono sing ngarani wajib. Cuma ini pendapat yang lemah. Ba'dul ulama mengatakan wajib itu pendapat yang lemah. Karena apa? Karena menurut Abu Bakar, menurut Umar, beliau dulu itu pernah tidak berkorban padahal mampu. Ditanya kenapa enggak berkorban? Dalam rangka agar masyarakatku tahu bahwa kurban itu tidak wajib. Umar dan Abu Bakar dulu pernah tidak berkorban padahal mampu untuk berkorban. Hanya menunjukkan hukum agar supaya masyarakat tahu kurban itu tidak wajib. Tapi selayaknya bagi yang mampu selalu mengerjakan tidak apa-apa, nggih. Tidak apa-apa, dianjurkan untuk selalu mengerjakan. Ngoten nggih. Nggih, dadi sing mengatakan wajib itu hadis dari Abu Hurairah, namun hadisnya mauquf, yakni mendek ning Abu Hurairah, yakni mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang baginya mempunyai keluasan harta, nggih. Walam yudahi, dan dia tidak berkorban, nggih. Fala yaqrabanna musallana Abu Hurairah. Maka janganlah nggih dia dekat-dekat dengan musola kita, yakni tempat sholat Idul Adha. Bukan tempat sholat artinya orang oleh budal masjid, mboten. Maksudnya iku nek dene duwe kemampuan berkorban, kok ora gelem berkorban, wis ora usah melok sholat Idul Adha, gampangane ngono. Ngoten nggih. Uga kok terus kelalen ning masjid sholat jamaah, sholatil maut gak oleh mboten, maksudnya ngono. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis ini. Jumhur ulama ahli hadis mengatakan hadis ini mauquf hanya sampai Abu Hurairah. Jadi ini perkataan Abu Hurairah, bukan sampai Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak dihukumi wajib, sehingga dihukumi sunnah. Karena di hadis yang lain disebutkan nggih, barang siapa yang ingin berkurban ketika sudah masuk 10 hari bulan Syawal nggih, ketika ingin nggih, fa'aroda, maka ketika dia ingin berkorban, ketika sudah menjelang masuk 10 bulan Syawal, maka janganlah dia memotong rambutnya, memotong kukunya. Itu maksudnya ingin, ketika ingin. Sehingga para ulama mengatakan ingin itu berarti dia ketika mampu dan ingin berkorban. Berarti lafaz ingin itu tidak menunjukkan wajib, menunjukkan sunnah. Jadi yang paling kuat sunnah muakkad. Jadi hendaknya juga dikerjakan bagi yang mampu. Mau nek sampean mau kondune 1 juta iso korban golek betina itu masalahe saiki urung umum ning masyarakat, sehingga apa mbleh wedok go 1 juta isin kan ngoten nggih. Nggih. Lah nek kira-kira kok duwene pancen kur sakmono, tuku dhewe bleh dhewe nang omah didumno daginge ra masalah. Mengko gak umum kok nek gak umume bukane masalah isine saja. Nek gak umum itu masalahe dadi fitnah ngaji nanti kuwi kok mbleh wedhus wedok. Padahal itu ada qaul ulama kita dalam rangka agar semua orang itu mampu untuk berkorban. Jadi ngaji nanti kuwi mbleh wedhus wedok. Wedhus isih umur 6 bulan pisan misale. Nah, itu dadi fitnah. Dan seandainya khawatir dadi fitnah kok memang duwene misalnya ukur 1 juta, ya wis lah beli dibeleh dhewe didum daging. Selesai untuk menghindari fitnah. Mengko masyarakat banyak yang belum tahu. Bahkan pulang-pulang pasar yang gerung poel jarene orang kena dikukur korban. Wong nggolek sing poel padahal anggere wis umur baik setahun atau 2 tahun atau 6 bulan, bahkan ning nggone hadis iku ketika dekne hanya jadaah yakni umur 6 bulan, maka itu sudah boleh dipakai korban. Tapi sing paling apik nek pancen mampu yang golek sing apik sing wis umur kan ngoten nggih. Nah, kita lanjutkan nggih. Kemarin kita masuk bab wudu nggih. Dan dalilnya kemarin dalil Al-Qur'an sudah kita baca beserta tafsirnya nggih. Sudah kita baca nggih, bagi yang belum mendengarkan mungkin bisa mendengarkan lewat YouTube nggih. Masalah wudu dalilnya Al-Qur'an. Dan kemarin kita membaca satu hadis nggih. Satu hadis
Di sini kemarin kita membahas tentang hadis pertama, babul wudu. Aku ulangi karena ini tadi ada titipan dari ikhwan, ada titipan 5 siwak untuk diberikan bagi yang belum punya mungkin ini seperti itu. Ada 5 siwak. Kita bacakan hadis pertama dulu. Moga kemarin masih membahas siwak. Jadi oleh titipan kaum ikhwan, hamba Allah menitipkan kira-kira dikongkon bagino ning ngene jamaah. Jadi hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan saking Abu Hurairah an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyukka lamun ora yen to ngabutake sapa ingsun laula an asyukka ala ummati lamun ora yen to ngabutake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartuhum mongko teman-teman bakal perintah sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwakan ma'akuli wuduin sertane saben-saben wudu wa fi riwayatin ma'akuli sholatin saben-saben sertane salat Ar-Raja Malik wa Ahmad bin Nasai dan hadis ini sahih. Jadi apa itu seandainya tidak memberatkan ini menunjukkan hukumnya sunnah muakkad yang ditekankan yang pahalanya mendekati pahala wajib. Jadi siwak itu mendekati pahala wajib. Ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang siwak sedikit yakni bersiwak sangat disunahkan setiap berwudu, setiap sholat pahalanya mendekati pahala wajib. Dan yang menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan siwak, yakni mewajibkan siwak adalah khawatir umatnya berat. Ngoten nggih? Khawatir umatnya keberatan mengerjakan nggih. Dan akhirnya nek keberatan terus ditinggalkan berdosa. Mengko sesuatu yang wajib iku nek ditinggalkan berdosa. Nabi enggak mau nggih. Enggak mau sekiranya nanti ternyata diwajibkan nggih dan akhirnya ditinggalkan sehingga umatnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi ini termasuk hadis. Ini dalilnya bahwasanya kaidah pokok di dalam keilmuan adalah beban yang berat menarik kemudahan. Jadi ini berat menarik kemudahan. Mulai apa wae nek abot iku kok ana rusuh, ana kemudahan. Jadi ini juga menunjukkan hadis ini bahwasanya laulaan asyuku ala ummati la amartuhum pasti akan kami perintah. Berarti menunjukkan bahwa perintah dari Nabi secara umum, perintah dari syariat, perintah dari hadis maupun Al-Quran secara umum hukum asalnya wajib. Hukum asalnya apa? Wajib. Termasuk yang mewajibkan apa itu? Kurban itu termasuk mek dalil Al-Quran fasolli li rabbika wanhar. Itu termasuk tinggu dalil wajibe kurban. Ono sing ngarani wajib memang termasuk Imam Ahmad mengatakan bahwa kurban itu wajib, tapi Imam Syafi'i dan 2 imam mazhab yang lain mengatakan sunnah. Jadi dalilnya itu mau diantaranya dalil hadis Abu Hurairah tadi dan juga dalil Al-Quran fasolli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, yakni kongkon salat hari raya Idul Adha terus kemudian berkorban. Jadi ini masalah siwak penting siwak niku kita kerjakan bagi yang sudah mempunyai siwak nek gak duwe golek. Nah nek gak duwene iki ana, iki mangkel titip lali wetan. Titip. Titip saadae malah ana adae. Oh. Tapi ukur saiki. Ukur 5. Nggih. Wong wedok enek sing butuh. Piro kira-kira? Sekawan, ya wis berarti sing lanang urung sik. Oh, yo dibagi. Telu mawon Bu nggih. Sesuk nek ana sing titip neh menawa. Iki saadae. Geser mriko. Lho. Adae bener 3 niku. Nggih niku. Iki tesih nggih, Nduk. Mboten namung 3 niki ibu-ibu enek sak keduman 4. Ya geser. Sinten? Adae nek butuh diajahi.
Ben. Ya niku amanahe niku wau saking kanca kula nggih. Nggih sampun. Nah, sekarang kita masuk ke hadis nomor 2 nih. Karena masalah siwak kemarin sudah tak simpulkan panjang lebar nggih. Sekarang masuk hadis nomor 2. Wa an Humran. Dan dikatakan saking Humran. Anna Utsmana saat temene Utsman da'a iku apa iku njupuk utawa minta diambilkan sinten Utsman biwaduin kelawan air wudu. Fagosala mongko mbasuh sinten Utsman. Jadi da'a iku artinya apa minta diambilkan. Da'a biwaduin minta diambilkan air wudu. Da'a. Fagosala mongko mbasuh sinten Utsman kafaihi ing epe Utsman salah tamarrotin kelawan telune pira-pira ambalan. Jadi wudu iku sunahe mempersiapkan diri dengan air di sini. Saiki cukup nek keran nih. Umumnya nek keran, nek gak ndek keran gak ndek apa mek ning ember, dadi mek ember air terus kemudian sebelum tangan ini dimasukkan maka dicuci dulu 3 kali. Summa tamat madu mongko nuli kumur-kumur sinten Utsman. Wastan sakolan istinsak sinten Utsman, wastan sarolan istinsar. Istinsar itu membuang air dari hidung. Dan ini di dalam sunnah dilakukan bersamaan. Ya, ini kumur-kumur sama istinsak. Pakai tangan kanan, tangan satu. Jadi sunnahnya tangan satu, tangan dua juga boleh, cuma sunai tangan satu, tangan kanan. Ini langsung kumur sak istinsake. Istinsar buang air dari hidung hukumnya sunnah. Mau boleh-boleh dilek pisan mboten napa-napa. Ini karena hukumnya sunnah. Summa gosala mongko nuli. Basuh sinten Utsman wajahu ing wajah Utsman salah sama rotin kelawan ambal ping telu. Terus wajahnya dibasuh ping telu. Summa gosala mengkono basuh sinten Utsman yadahu ing tangane Utsman al yumna kang tengen. Ilal mirfaqi tumeka maring sikut. Jadi ilal mirfaqi ilayim bisa menunjukkan batas akhir tempat. Jadi ila itu sampai yang menunjukkan batas akhir tempat atau batas akhir waktu. Itu ila. Nek batas akhir waktu contohnya Al-Qur'an apa itu? Tsumma atimmus syiyama ilal lail misalnya. Jadi kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. yakni batas waktu. Nek batas tempat yakni nenggone surat Al-Isra subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila sampai. Sehingga ini maksudnya sampai siku-siku. Jadi siku-sikune ikut di basuh. Ya cara basuhe secara sunnah yakni kanan dulu. Mulane ning kene talata marrotin kelawan ambal ping telu. Yakni tangan dibasuh ping telu. Nggih, nek cara umume masyarakat kan tengen kiwa, ngoten nggih. Nah, iku umume. Tapi cara sunah mboten ngoten. Nah, nek masyarakat kan kene ning keran nek kula ngertos kan ngoten. Ngene kan ngoten nggih. Tapi nek sunah mboten niki. Nggih, dadi apa iku tsumma gosala mongko nuli basuh sinten Utsman yadahu ing tangane Utsman al yumna kang tengen ilal mirfaqi sampai sikut. Salah samaratin kelawan ambal ping telu tsummal yusra. Kemudian kang kiwa mitadalik mumpamani sing tengen niku mau, yakni ya dibasuh sampai ambal ping telu. Lagi kiri. Itu kok kanan kiri. Lah sing kanan kiri masyarakat itu piye hukume? Sah napa mboten? Sah, karena kanan dulu sampai selesai itu hukumnya sunnah, wajibe teles kabeh. Sing penting teles carane bareng lah. Utawa kiwa-tengen tetap sah ya. Jadi bareng lah ya sah. Ya cuma nilai pahalanya nanti beda ya. Bagi orang yang berilmu dan tidak nanti beda nilai pahalanya ya. Kacek. Ya mulane di ilmune iku ning mulane amal iku berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Al ilmu qoblal qaul wal amal.
Mulane beda orang yang berilmu dan tidak nggih. Nek sing ilmune pas-pasan, pahame sing penting teles. Ya wis sah, memang wajibe sing penting teles. Adapun sunah-sunahnya diterangkan di dalam prakteknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma masaha mangkonule mbasuh ngusap sinten Utsman birosi kelawan sirahe Utsman. Terus kemudian sirahe diusap katanya. Diusap. Dan di lafaz sirah ini tidak dikatakan tiga kali. Kan ngaten nggih. Nah, sehingga sunai hanya satu kali. Tapi nek umum ya 3 kali, nggih. Blok iku pun ning kene tok nggih. Tapi sah mboten sah, mergo Nabi juga pernah di riwayat lain nanti insyaallah kita terangkan di riwayat lain ada juga nggih hadisnya bagi ulama yang membolehkan hanya sebagian kepala. Yang kemarin kita bahas di dalam Al-Qur'an kemarin boleh sebagian kepala dengan huruf ba meskipun ada perselisihan di kalangan para ulama. Itu bagi kita tetap semuanya tapi dalam menghukumi orang lain kita harus hati-hati sehingga kita bisa bertoleransi bersama masyarakat. Kita menghukumi masalahnya ketika kita menghukumi mereka wudunya gak sah, akhirnya kita sholat di belakangnya juga gak sah. Padahal kita sering juga sholat di belakang mereka seperti itu. Jadi jangan bermudah-mudahan, tujuannya berilmu itu agar tidak bermudah-mudahan di dalam menghukumi orang lain ibadahnya tidak sah atau menghukumi orang lain musyrik atau menghukumi orang lain murtad. Itu dalam rangka sebagai belajar itu seperti itu. Moko ngene tok. Padahal sumben mencorong wis sing dienggo wudu iki. Lah nek mencoronge moko saiki tok ning kene dhek eman sampeyan rugi kan ngoten. Thumma salah ngon crita ning wudu kene. Itu sing diusap kepala lho nggih nek rambutnya dawa ngantek tok kene sing wajib diusap moko atas kepala sini. Ora kok terusan nek kira-kira wis kudungan rapet, wah iki eman sing diusap sing rambutnya tok kene yo. Gak sah malah nggih. Malah gak sah, malah harus misale kok nek wis sulit untuk membuka kerudung nanti ada hadisnya tersendiri yakni apa itu mengusap khimar nggih. Diusap, boleh diusap terutama misalnya di tempat umum. Sampai ning gone masjid sing ning kono kudune mok kursi cidok tempate ana wong lanang wedok ning kono mungkin panitia takmire gak perhatian sehingga tempat wudu sitok tok nggih ketok komune wong lanang sampai buka jilbab ketok aurate kan ngoten nggih. Lah iku cukup diusap saja. Kerudungnya diusap kan ngoten. Itu nanti ada riwayat yang menjelaskan hal itu di dalam ilmu fikih. Jadi gak usah dibuka. Gak usah dibuka. Cuma nek biasane kula ngertos sing pakai cadar iku ternyata menjadi fitnah di masyarakat. Kula nate ngertos yakni mereka kan salate itu kan apa iku gak ono penghalang antara laki-laki dan perempuan sehingga dia sholat mbek cadaran. Seharusnya cadar dibuka tidak masalah ketika sholat ya. Karena apa cadar itu memang perselisihan ulama antara wajib dan sunnah. Tapi nek kula menguatkan sing sunnah sehingga sholat gak usah cadaran nggih. Gak usah cadaran sholat nek cara kula nggih. Mergo apa? Menguatkan sing sunnah kula nggih. Jadi di samping nek masalah itu menjadi fitnah. Mungkin nek sujud piye anggotane sujud gak kena tempat sujud. Masyarakat ngoten. Ya itu terjadi fitnah ngoten nggih. Jadi orang-orang yang bercadar itu sebaiknya ya ketika sholat ya dibuka. Wong memang zaman Nabi bahkan zaman Nabi antara jamaah lanang wedok gak ono satire memang. Pokoknya sing wedok ning pol mburi, sing lanang nang mulai pol ngarep ngoten mawon. Kenapa gak kok sampai mundak lirik-lirikan kan ngoten. Mundak lirik-lirikan sehingga nanti merusak merusak iman gitu. Jadi nek nggo guri kan pelengahan kan yo ora ngarah to kan ngoten. Pelengane ora ngarah. Mulane khairu sufufir rijali awwaluha nika sing ditangletane niki. Ya, khairu sufufir rijali awwaluha nggih wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Maksudnya dia semakin perek wong lanang semakin elek. Mergo apa? Apa iku rawan terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, rawan terjadi fitnah kan ngoten. Jadi api-apike sop laki-laki di depan. Nek masalah sah, masalah kemarin sudah tak jelaskan ya. Yakni apa khairu sufufir rijali sebaik-baik. Bahkan dijelaskan para ulama berarti khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-lakiku yang awal nggih. Wasyar apa wasyarru sufufir rijali akhiruha. Seburuk-buruk
soft laki-laki ku yang akhir. Maksudnya akhir itu bukan akhir sing urutan akhirnya mboten. Akhir itu dhewe sak mburine wong wedok. Dan itu mengurangi nggih, mengurangi pahalane. Pahalane iku lebih abdul sing ning ngarep. Istilahnya seperti itu, enggak sampai membatalkan salat. Apalagi bercampur kaya tandha ning gone Mekah ya. Mekah bercampur gak trimo ngarep mburi campur. Ini kita campur nek isih mampu nyingkreh ngaleh ben sampean gak plirak-plirik ngaleh, tapi nek gak mampu wis kadung ning kono iku mang ditahan pandangan iki. Muga bercampur itu yakni campur antara lanang wedok jenenge haram wasilah. Haram menuju zina. Wong campur kena apa gak oleh lanang wedok. Muga haram menuju zina. Jenenge haram wasilah yakni perantara menuju zina. Kaidah-kaidah para ulama membuat suatu haram yang wasilah yakni perantara nggih haram menuju zina, maka hukumnya itu zina, tapi dia dimaafkan boleh dikerjakan ketika ada hajat butuh, enggak harus darurat. Butuh saja enggak harus darurat sudah boleh. Sehingga butuh hajat nggih, kaya sampean hajat salat di musala kok jamaah kiwa tengen lanang wedok, sampean kan hajat salat di situ, maka keharaman seandainya bercampur keharamane itu bisa dibatalkan dengan adanya kebutuhan. Itu jenenge haram wasilah. Tapi nek haram zat, memang zatnya haram, itu boleh dikerjakan ketika darurat. Yani apa demek wong itu lah haram. Tapi boleh enggak demek ketika darurat boleh ono kecelakaan wong wedok ora ono sing nulungi blas sampean tok ning niku. Sampean boleh nulungi mergo darurat. Kok gak tertolong iku nyawane nek gak nang ditulungi. Mulane haram wasilah boleh dikerjakan ketika ada hajat. Ini penting niki. Ya kalau memang sampean hajat salat ning musala, padahal ning kono wah barisane gak cocok ya aku. Kan ngoten. Maka itu para mengatakan haram wasilah itu boleh dikerjakan ketika ada hajat, enggak harus darurat. Apalagi darurat malah boleh kan ngoten. Nah, tapi nek haram zat boleh dikerjakannya harus darurat. Harus darurat. Itu jenenge bedane antara haram wasilah dan haram zat. Mulane campur lanang wedok hukum asale gak haram. Kenapa harame iku karena diharamkan karena wasilah menuju zina nggih. Harame karena wasilah. Kowe engko nek awor campur otomatis paling tidak zina mata plirak-pliri kan otomatis kan ngoten nggih. Nah, itu di antara alasannya para ulama nggih. Sehingga kita nanti bisa mudah nggih bermasyarakat. Terus kemudian membasuh kepala tadi nggih, mengusap kepala atau maghsala rijlahul yumna. Kemudian nggih, nuli mbasuh sinten Utsman rijlahul yumna ing sikile Utsman al yumna kang tengen. Ya tengen dhisik ilal Ka'baine tumeka kemiren loro. Salata marratin kelan anggabal ping 3, dibasuh ping 3. Tsummal yusra mongko nuli kang kiwa yakni basuh Utsman basuh sing kiwa mitra dalik hale ngumpamani oleh basuh sing tengen yo ping 3 sampai Ka'ben. Sumaqala mongko nuli ngucap sinten Utsman raaitu weruh sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa hale wudu sin Nabi nahwa wudui kelawan ngumpamani nggih wudu ingsun hada ya iki wudu muttafaq alaih. Aku ngerti Rasulullah nek wudu koyok wuduku iki. Ngoten beliau mengajari nggih murid-muridnya tentang wudu. Iki cukup sudah. Jadi bab wudu wis bar hadis tok iki asline wis asal dilakoni wis dapat sunah-sunah komplit nih. Sah. Mulane pengarang kitab Bulughul Maram meletakkan ini di depan nggih. Diletakkan yang masalah siwak dulu karena sebelum berwudu kan disunahkan siwakan nggih. Bahkan ditekankan nggih sunah muakkad nggih, terus kemudian menghadirkan hadis tentang wudu yang komplit ini. Tujuannya apa? Ya memang dihadirkan di depan, nanti hadis-hadis yang di belakang ini menyempurnakan. Nggih, menyempurnakan. Jadi roh sing ngarep kok iki wis iso wudu, wis sah. Wis penak. Iki wis bar mulai. Ya ngoten ya. Nah, cuma kenapa kita harus mengetahui apakah ini sunnah, apakah ini wajib? Tujuannya apa? Tujuannya ketika suatu saat kita butuh meninggalkan, maka kita bisa memilih mana yang kita tinggalkan. Misalkan dalam rangka kita kedinginan, atau mau meninggalkan salah satu, atau dalam rangka kita airnya namun sedikit, kan ngoten nggih? Maka kita memilih mana yang wajib-wajib, sehingga yang sunah-sunah ditinggal itu faedahe diantaranya. Atau kita mencontoh Sayyidina Ali
beliau itu ketika masih mempunyai wudu, beliau menganyari wudunya hanya yang dilakukan hanya yang wajib-wajib saja. Sayyidina Ali memberi contoh, inilah wudunya orang yang belum berhadas. Ya wudu langsung ngusap raine, langsung tangannya, langsung kepalanya, langsung kakinya. Sudah selesai. Inilah wudunya orang yang berhadas. Seperti itu. Sehingga yang wajib, yang sesuai, yang dinyatakan dalam Al-Quran dan dipraktekkan Sayyidina Ali. Inilah wudunya orang yang masih yang belum hadas kan. Jadi hanya langsung raine, langsung kemudian tangannya, kemudian kepalanya, kemudian kakinya sudah selesai. Terus doa setelah wudu ini sunahnya purun. Doa setelah wudu itu pahalanya gede. Oleh karena itu, nek nenggone Bulughul Maram tidak mungkin disebutkan sunah-sunahnya, maka kalau bawakan kitab fikih untuk menyebutkan sehingga kita nanti tahu nggih untuk panduan membaca hadis selanjutnya sehingga mudah ngerti sunah-sunah ini. Dan kita awali syarat-syaratnya. Syarat wa yustaratu li sihatil wudu'i mayati. Disyaratkan untuk sahnya wudu nggih. Yang pertama syarat saya wudu nggih, nek monggo nek ajeng dicatat ini untuk panduan membaca hadis-hadis selanjutnya. Nanti karena ada pendapat ulama baca bismillah wajib, nggih. Ada pendapat ulama kumur-kumur dan istinsak itu juga wajib. Wis sampean melok kumur-kumur dan istinsak wajib, wong-wong sing gak kumur-kumur itu gak istinsak itu wudune gak sah. Nah. Jadi ada pendapat itu nanti cuma jumhur ulama nggih, mayoritas ulama sudah merinci mana yang wajib dan mana yang sunah. Sekarang syarat-syaratnya. Syarat saya wudu nomor 1 Islam. Islam berakal tamyiz atau balik. Tamyiz sudah masuk menjelang balik. Jadi al-islamu wal aqlu wal tamyiz fala yasihu minal kafiri wal majnun wala yakunu mu'tabaran minas shaghir alladzi duna sinnit tamyiz. Jadi tidak sah bagi orang kafir wudu, ya gak sah wong kafir kok. Amalane iku apa itu tidak diterima orang kafir, orang murtad, orang musyrik. Wala majnun wong edan juga tidak terima. Berarti syarat pertama Islam. Bocah cilik yo gak sah untuk belajaran saja gitu. Nek mulai tamyiz sudah mulai sah. Yang pertama Islam, yang kedua niat. Dalilnya kemarin sudah innamal a'malu binniyat. Dalil untuk semua amalan ya, apa saja ya, disertai dengan niat. Jadi semua amal niku sah, innamal a'malu binniyat ya. Angin mestine nggih sae pira-pira amal kelawan niat. Kabeh amalan saya kelawan niat, tapi ono amalan sah tanpa niat. Apa amalan sah tanpa niat? Ya ngilangi najis. Ngilangi najis itu sah tanpa niat. Sampean kena najis terus kemudian jegur ning kali, dolanan mor-mor najisnya hilang, gak niat ngilangi najis tapi sah wis hilang kan ngoten niku. Ngilangi najis iku amalan ngilangi najis tapi tanpa niat sah ngoten niku. Cuma gak oleh ganjaran, nek diniati ngilangi najis oleh ganjaran. Tapi ilang karepe dhewe ya sah, yakni sah gak najis tapi ora oleh ganjaran. Tapi nek diniati ngilangi najis oleh ganjaran. Niat itu penting ya, niat itu dapat pahala tersendiri ya. Niat itu pahalanya satu. Mulane wong nek niat kae ning gone hadis arba'in kae nek wong nek niat nggih, gak dilakoni niat apik ternyata gak iso nglakoni, maka dia dapat pahala satu nggih. Satu kebaikan. Tapi nek terus dilakoni dapat 10 kebaikan. Mulane termasuk seandainya sampean masuk masjid, bar wudu masuk masjid sampean urung salat syukril wudu, urung salat tahiyat masjid, urung salat qobliyah masjid, atine diniati salat telu iku nggih. Sampai untuk nilai 3 niat dan 2 rakaat sholat. Tapi pahalanya ini oleh pahalanya niat tok lho nggih, mengko sing dikerjakan 2. 2 rakaat iki dilipat 10 kali nggih, niate dapat 3 niat. Pahala dari 3 niat. Jadi sampean oleh pahala niat syukril wudu, oleh pahala niat tahiyat masjid, oleh pahala niat qobliyah. Itu bisa. Cuma dapat pahala hanya 2 rakaat kali 10. Tapi nek lakoni siji-siji tambah 2 rakaat kali. Tapi sampai nek wektune mepet gak usah siji digabung wae dadi oleh niate niku mau nggih. Jadi sekali salat 2 rakaat oleh 3 niat. Tapi pahalane beda dengan nek dilakoni loro ping telu beda. Bedane oleh rakaat tambah 4 mek imam mok
loro kan. Sing dipahalani niate niku mau. Mulane niat mau aku nek sugih ape sregep sedekah, ndi niate mawon. Pokoke aku jane pengen kaya wong iku lumo. Sampeyan tok pahala niat niku mbon. Aku cara duwe dhuwit amene aku pe kurban padahal gak duwe dhuwit. Sampeyan tok pahala niat kurban 1 pahala. Tapi nek wis kurban kan dilipatkan 10 kali. Ngoten lho nggih. Enak asline wong e. Nggih, Mbak. Tapi kalau cukup enggak jadi disedekahkan. Napa? Dia sudah niat tapi dia punya tapi akhirnya enggak dipraktekkan. Nah, itu berarti dia niatnya tadi tidak ikhlas, tidak sah. Nek niat tenanan pasti ketika dapat dia praktekkan. Nah, yang dipahali ini sing tenanan iki wau nggih, sing tenanan yang mboten bohong kan ngoten. Nek niat ning ati insyaallah tenanan. Iya niat bareng duwe-duwe eman. Eman. Mboten justru dengan niatan itu dikasih Allah terus sampean kerjakan insyaallah malah barokah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. La in syakartum la azidannakum. Termasuk iki kita mensyukuri nanti kita berkorban ya. Ketika punya duit pada wayahe sehari-hari punya duit misalnya atau saiki wis duwe wis rencana meneh sing patungan wis jelas wis rencana kan ngoten. Ya, rencanane tembas sapi rega pinten, Pak? Kalau uangnya 3 juta kali 7 jadi 21 nggih, umpun dapat niku. Uangnya kan. Nggih. Masih 3-4 masih mencari-cari. Nggih, mboten apa-apa masih lama waktunya. Masih membanding-bandingkan. Nggih, nggih. Itu beda yang kalian nangkai. Kan? Punya tapi nek kepingin aku bakal ngene beda dengan Kepengen dan nadar itu beda. Nggih, kepengen dengan nadar itu beda. Niat dengan nadar itu beda. Sehingga nek lagi niat itu enggak menjadi wajib hukumnya. Tapi nek sampean nadar nggih, nek aku duwe duit sak mene sok pas hari raya iki ape kurban, ya pas tenan kuwi sampean duwe maka iku jenenge nadar. Nek aku duwe masalahe ngono. Nek wis diucapkan. Wis diucapkan, wis diucapkan aku penak ape kurban sok ben iki. Lah niati tenan ngger sawahku payu misalnya ngono iku jenenge nadar. Ucapan niku. Nggih. Tapi nek nang ati, lho iku hanya niat keinginan saja, urung nadar jenenge, belum wajib. Tapi selayaknya tetap dikerjakan nggih. Mergo apa? Allah ngerti ada apa yang ada di dalam hati kita. Oh dituruti karo Allah, dikertene ati dituruti, mosok ganti lakoni kan ngono. Isin to kan. Jadi apa mang Islam niat terus yang ketiga al-ma'ut tahur, air yang suci yang kita bahas kemarin ono air najis bareng nggih. Air yang suci. Iki syaratnya nggih. Syaratnya kita harus memperhatikan syarat iki. Mergo nek airnya gak suci kita gak sah wudu. Yang keempat izalatu ma yamna'u wusul ma'i lal basyarati. Jadi menghilangkan nggih sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit. Misalnya tinta utawa oli utawa cat yang membuat tidak masuk kulit itu dibersihkan dulu. Pitek itu bisa masuk enggak? Pitek nek sing pitek itu ada yang tidak bisa masuk nggih. Nek mayoritas pitek tidak masuk. Tapi nek henna masuk. Henna dan pitek kan beda. Pacar masuk. Nggih, pacar masuk. Hati-hati Nggih. ibu-ibu. Nek pitek iku enggak masuk niku pitek air nggih. Semacam cat nggih. Dikletek kena kan niku. Nah, tapi nek pacar henna itu kan bekasnya saja sebagaimana bekas-bekas kemarin kita jelaskan misalnya bekas darah head gak hilang ngoten niku ning baju seperti itu nggih. Bekas pacar itu seperti itu godhong ditempelno, godhongnya dihilangi membekas, bekas saja itu tidak apa-apa masih sampai. Dan juga kotoran yang ada di kuku nggih. Iku hati-hati juga mulane disyariatno ngethoki kuku nggih. Ngethoki kuku disyariatno nggih. Dapat sunah nggih. Setiap saat kita ngetok iku angger ketok panjang sithik diketoki nggih. Jangan sampai 40 hari. Maksimal 40 hari kemarin kita terangkan niku. Mergo apa nek ana usahane ada kemungkinan enggak masuk iku air kan ngoten. Ning kene jelas min samiin awajinin wa nawihima. Kaya dene apa iku lemak tepung terus cat kuku itu anu kuwi lho nggih pitek nggih katulail adfari nggih alladzi yurafu bainan nisa al yaum yang diketahui oleh para wanita sekarang yakni pitek itu. Coba pakai pitek nggih, pakai pacar, pakai henna. Nek mriki
Liven. Mboten napa-napa niku. Mboten napa-napa niku. Liven niku hukumnya sama seperti bedak. Ya apa-apa. Tembus ya. Nggih. Tapi nek alis nggak boleh karena alis dilarang untuk merubah-rubah. Ada hadis khusus. Alisnya kok tebeli nganggo apa jenenge? Petelot itu nggak usah, nggak boleh iku karena apa? Sudah ada larangan tentang mengotak-atik alis, tapi nek bedak nggak ada larangan. Bedak, liven ya ada larangan, tadi itu boleh-boleh saja. Livenan monggo. Nek jare Pak Surahman livenan nggo mencap-mencepi wong ning jaba kok ngono. Ya aja suwudon ngono, livenan kanggo bojone kan ngono. Ambek-ambek ra ketok apa, Pak? Pak Surahman teko lho iki ya. Enten. Mboten ngrasani berarti Pak enten. Pak Surahman biasanya ning jero kene kok mang mari ya. Tinggalan. Nonton ya. Ya syaratnya. Nah, nek misalnya bar buang air syaratnya kudu wis istijmar atau istinja. Syarat kepiro mangisan? 5 nggih. 5 istijmar atau istinja. Dadi sampean bar pipis ning gone ora-ora gak gelem istijmar, gak gelem istinja, mulai langsung wudu, ndak boleh nggih. Karena masih ada najis. Harus istinja dulu atau istijmar. Mulane nek ora-ora kemarin niku kita ajarkan istijmar, yakni peper nggih. Peper ku sah dan suci, tuan ini alas, nggih. Jenengan kan ini alas lho sampean. Lah nggih ini alas. Oh nek kok nek kantore kan kula mboten ngertos mulai takok. Nggih. Peper mboten apa-apa nek gak ana banyu. Alas nek sing adoh kok banyu kudu pipis peper nggih. Dan iku sahih dan sah nggih. Peper iku. Peper pakai apa saja nggih selain tulang dan kotoran. Selain tulang dan kotoran, berarti pakai tisu bisa, pakai daun bisa, pakai batu bisa, nggih. Pakai kayu bisa, sing jelas larangan pertama jangan pakai sesuatu yang berharga. Daun nggak boleh. Daun boleh. Nah, Nggak boleh tulang. tulang sama kotoran. Kotoran tidak boleh. Ya. Terus kemudian al-mualah, yakni berkesinambungan, nuli-nuli. Jadi syaratnya wudu harus nuli-nuli, ora oleh jeda lama-lama nggih, nuli-nuli. Mulane zaman Nabi ku ana wong apa wudu, terus arep salat, dadak nang gone sikile isih ana blentong urung teles. Nggih. Jadi ana wong bar wudu zaman Nabi arep salat, sikile ana sak blentong satu lingkaran dirham urung teles karo Nabi dikongkon baleni wudu. Uga dikongkon nelesi sing garing niku mboten, baleni dari awal. Mulane iku syaratnya nuli-nuli berkesinambungan. Jeda saite bisa bar wudu terus arep salat, tok nggon salat kok isih enek sing garing, terus balekne bot telesi sing garing tok gak sah. Harus balenan dari awal. Iku jenenge mualah nuli-nuli. Aja kok isih enek sing garing balekne dijiki sikile tok mboten. Syariate Nabi itu zaman Nabi seperti itu diperintah oleh Nabi wudu kembali, yaitu berwudu ulang. Heeh, jenenge nuli-nuli nggih. Nuli-nuli nggih. Al-mualah nggih, berkesinambungan nggih. Terus kemudian nomor 7 at-tartib, tertib. Urut nggih sesuai yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang nomor 8 ghuslu jami'il a'dha'i al-wajibi ghusluha nggih. Jadi membasuh semua anggota nggih yang wajib untuk dibasuh. Wis sah iku wudune. Iku syarat sae wudu. Allahumma sholli ala hujan ya, hujan jangan lupa doane hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi ada doane hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Nanti ketika terang ada doanya mutirna bifadlillahi warahmati. Jadi kita ingatkan nggih, barangkali mungkin ada yang lupa, ada yang belum terbiasa nggih. Nah, ini ada doanya nggih. Jadi doa turun hujan Allahumma shayyiban nafi'a. Terus doa hujan reda mutirna bifadlillahi warahmati. Yani kita diberi hujan nggih karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala nggih.
Terus tadi syarat-syaratnya wudu nggih. Iki ada syarat, ada wajib nggih. Wajibnya wudu dan ada sunahnya wudu. Ini harus tahu semuanya. Sehingga membaca Kitabul Mahram ini nek gak dirinci ngeten mungkin kebingungan nggih. Mergo ana hadis-hadis sing mencar-mencar nggih. Terus kemudian fardunya wudu nggih. Tadi syarat saya wudu nggih, ada 8 nggih. Terus kemudian sebenarnya ada dalil-dalilnya nggih. Iki taringkes mawon dalilnya mungkin ketika kita baca kan nanti tahu sendiri ning gone Bulughul Maram niki. Nah, iki diringkes ben roh urut-urutane. Terus kemudian sekarang fardune wudu. Yang pertama membasuh wajah secara sempurna. Membasuh wajah secara sempurna. Bagi ulama yang mengatakan wajib kumur-kumur dan istinsak iki delokno membasuh wajah ning ngarane. Jadi wajib. Yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Wajibnya wudu membasuh muka semuanya dan membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Mulanya tidak ada syaratnya harus kanan dulu atau kiri dulu 3 kali atau berapa kali, nggak ada. Itu sunnah saja. Nek wajib sing penting raine dibasuh nomor 1, sing kedua sing penting dua tangannya dibasuh sampai siku. Yang ketiga mashur rosi, mengusap kepala. Bagi ulama yang mewajibkan seluruh kepala, ya mengusap seluruh kepala beserta 2 telinga. Maka telinga itu nek nggone hadis iki al udunaini minar roksi. Ya, al udunaini minar roksi, 2 telinga itu termasuk bagian dari kepala. Mulane diusape bareng nggih. Ngoten. Tapi ada hadis kalau mengusap kepala itu hanya begini langsung ditarik begini. Nggih. Telinga enggak tersentuh. Nggih, ada. Ada. Karena telinga itu sunnah diusap. Enggak sampai wajibnya, wajib kepalanya. Dan apa itu membasuh telinga itu tidak dengan air setelah basuh kepala, agak ambil air lagi. Tapi ada riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah mengambil air kemudian mengusap telinga. Ya, hadisnya ini lebih kuat hadis yang langsung telinga. Tapi seandainya di masyarakat ternyata ada mengambil air lagi langsung mengusap ke telinga, kita tidak boleh mengingkari karena ada hadis sahih dari riwayat Imam Baihaqi. Yang penting mengusap kepala 1 kali. Ya? Nggih. Itu. Tidak 3 kali. Tidak ada riwayat mengusap kepala 3 kali, tidak ada. Bukan mengusap kepala tapi netesi rambut. Non? Sampai rambut depan dok. Napa maksudnya? Wajib rambut. Hanya mengusap rambut depan dok. Duh. Tidak mengusap kepala. Iya, sah saja. Boleh. Ya, sah. Termasuk wajib mengusap kepala. Non? Mengusap kepala tidak wajib. Wajib mengusap kepala. Tapi kan pendapat ulama sebagian. Ada yang sebagian sudah sah. Kan ngoten. Nah, ini kan sudah kepala. Kepala itu mulai dari tumbuhnya rambut ini sampai sini. Mulane Rasulullah yang ngusap gini kan, sampai sini kembali segini. Maka ngusap segini sudah masuk kepala. Nggih, bagian kepala. Jadi pahalanya ya saithik kan ngoten to. Pahalanya ya saithik. Lain nih wajah lain, karena nek ngusap kepala itu ada riwayatnya. Ada riwayatnya Rasulullah SAW mengusap ubun-ubun. Ada nanti nggih, ada riwayat. Makanya kenapa ulama berbeda pendapat? Karena ada dalilnya. Tapi kalau muka nggak ada dalilnya gitu. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat boleh sebagian kepala itu alasannya karena ada dalil Rasulullah mengusap ubun-ubun. Tuh. Sehingga kita ya nggak perlu mengingkari dengan keras bagi orang yang tidak mengusap seluruh kepala. Adapun jika kita ingin pahala yang banyak, ya, sesuai yang sering dilakukan Nabi, yakni sunahnya, ya, kita usap semua. Adapun jika ada orang hanya ubun-ubun saja, yakni sebagian kepala, maka kita tidak mengingkari dan masih menganggap sah, kan seperti itu.
Ada dalilnya nanti ya. Insya Allah. Insya Allah netok tapi ada dalilnya ini. Sebelum lanjut, Nggih. tadi Ustaz itu yang menyebut wajibnya atau wajibnya. Nggih. Langsung wajah. Berarti mencuci tangan dan berkumur itu tidak wajib. Sunnah. Sunnah. Meskipun ada ulama yang berpendapat wajib. Ya ini berkumur itu ada ulama yang berpendapat wajib namun tidak ada dalil khusus tentang wajibnya berkumur dan istinsak. Mereka mengatakan wajib dengan alasan karena mulut dan hidung itu termasuk bagian dari wajah. Sehingga mereka mengatakan wajib. Hanya itu saja dalilnya. Terus saya lanjut. Nggih. Kenapa wajib ini nggak disebutkan membaca basmalah? Kenapa? Mau unduh nih loh. Nggih. Baca basmalah ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya. Nggih, ada perselisihan nggih. Jumhur ulama mengatakan sunnah baca basmalah. Tapi Imam Ahmad mboten kalian itu mengatakan wajib. Jadi hadis tentang baca basmalah itu ada di riwayat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengatakan di dalam madzhab Imam Ahmad baca basmalah itu wajib. Namun satu riwayat dari Imam Ahmad juga mengatakan sunnah. Tapi madzhab yang 3 mengatakan sunnah. Nanti ada pembahasan tentang basmalah dan ada hadisnya di Bulughul Maram. Di sini ada hadisnya. Ya, masalah basmalah nanti. Ya, jadi basmalah itu tidak wajib, sunnah. Sing wajib langsung wajah. Nah kalau ada dalil umum Nggih. mengerjakan sesuatu kebaikan kalau nggak mengucap basmalah maka amalan itu tidak sah atau tidak sempurna. Bahwa akto tidak sempurna bukan tidak sah. Artinya kita merugi saja karena tidak sempurna tapi sah nggih. Mulane ning kono kok hadise iku para ulama mengatakan nggih apa itu tidak sempurna wudu seseorang tanpa mengucapkan basmalah tidak sempurna bukan tidak sah. Makanya jumhur ulama ahli fikih mengatakan yang wajib pertama bukan basmalah yakni ngusap wajah gitu. Lah termasuk ulama yang mengatakan wajib sendiri masih ada toleransi, mereka mengatakan kalau lupa tidak mengapa. Saya ngoten. Ngoten nggih. Kalau lupa tidak mengapa. Jadi yang mengatakan baca basmalah sebelum wudu wajib itu masih membeli toleransi ketika lupa tidak mengapa. Dan saya yakin terutama saya secara umum lali maca bismillah. Kan ngoten nggih. Tapi nek wis ngerti ana pendapat ulama bahwa baca bismillah itu wajib, insya Allah kita selalu ingat kan ngoten. Dan ketika selalu ingat ini, menurut kula tetap mboten berkeyakinan wajib, tapi tetap baca basmalah yakni untuk mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak membatalkan amalan orang lain. Mergo sing disepakati jumhur ulama itu bismillah itu sunnah. Nanti ada hadisnya. Ngoten nggih. Nah, itu pertanyaan sing termasuk apa jenenge iku? Teliti nggih. Pak Harjito kan teliti. Moga sudah pernah tahu tentang bahwa ini hukum wajib pernah tahu kan ngoten nggih. Nah, sehingga dengan ngaji inilah kita nanti bisa memang berulang kali nggih kita bisa memahami amalan-amalan masyarakat sehingga kita tidak membatalkan amalan-amalan mereka kan ngoten. Yo wis pokoke syukur sah ngoten mawon akhire kan ngoten nggih. Syukur sah. Karena kita belum tahu tadi loh. Nggih. Mengusap sebagian kepala. Nggih. Kalau ada orang wudhu seperti begini, pikiran saya itu ya aneh. Ya sholat kok yang nemu dalilnya membasuh kepala itu duluan. Heeh. Gitu loh. Nggih. Makanya tak arep-arep nanti dalilnya. Nggih. Mungkin saumpama rong tok nggone tak jukukno dalile. Iki mergo tak terusno ben roh apa wajibe wudu dan sunahe wudu sekalian tak barno nggih. Nomor piro Mang? Gusul ya. 4, 5. Mboten. Masur rosi kulihi maluduna ini nggih. Jadi yang ketiga wajibnya membasuh kepala nggih. Nek menurut ulama penulis kitab ini wajib semuanya memang beserta telingane bahkan diwajibkan. Nah, tapi tadi sudah kita rinci nggih karena pendapat ulama itu banyak dan semuanya ada dalilnya. Terus kemudian yang keempat ghuslul rijla ini ilal ka'bah ini membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki itu wajib nggih. Sebagaimana di surat ayat Al-Maidah kemarin. Ada 4 nggih, wajibnya hanya 4 itu saja wajibnya nggih. Adapun apa wajibnya bismillah, wajibnya kumur-kumur, wajibnya istisaq, itu wajib juga. Ada ulama mendapat wajib itu diperselisihkan para ulama. Adapun yang 4 ini semua ulama
sepakat. Makanya kita ambil yang semua ulama sepakat, yang wajib itu muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Adapun kumur-kumur dan baca bismillah dan bahkan mencuci tangan, maka itu diperselisihkan oleh para ulama, tidak disepakati oleh para ulama. Yang kelima masih ada, yakni tartib urut. Urut. Yang kelima tartib. Harus urut. Sebagaimana syaratnya tadi. Yang keenam al-muwalah nuli-nuli, sebagaimana yang syarat sahnya wudu tadi, yakni apa? Berkesinambungan. Karena alasannya tadi ada sahabat Nabi yang setelah berwudu mau sholat ketemu Nabi, ternyata di kakinya masih ada yang kering, kemudian disuruh mengulangi Nabi untuk berwudu kembali, mengulangi, tidak hanya membasuh yang kering saja. Seandainya nuli-nuli, yakni berkesinambungan ini tidak menjadi syarat atau wajibnya wudu, maka hanya dibasuh yang kering saja. Itu ada 6, ada 6, yakni nuli-nuli yang ke-6. Terus sekarang sunah-sunahnya. Jadi sunnah wudhu ini barang siapa yang mengerjakan sunnah ini maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak berdosa. Tapi rugi. Nah, ngoten nggih. Oh, kudu dikai ngono, gak udah tapi rugi kan eman-eman ngoten. Wis kadung teles mesisan, meneh ana banyu kan ngoten. Tidak berdosa nggih. Yang pertama atasmiyah, baca bismillah. Ini sunnah. Fi awalihi, yakni dalile mau la wudhu'a lima lam yadhkur, la wudhu'a lima lam yadhkur ismallahi alaihi. Ora sempurna wudune wong yang dia tidak menyebut nama Allah di depannya. Sunai. Yang kedua sunai asiwak. Sudah kita baca tadi laulaan asyuqa tadi. Ya, siwak. Yang ketiga ghusul kafain salatan fi awal wudu. Apa membasuh tangan nggih 3 kali, yakni kafain iki watese pergelangan iki nggih. Kafain 3 kali. Di awal wudu. Yang ketiga, yang keempat berkumur-kumur dan beristinsak. Rame nggih. Pireng tapi. Ya wes. Tak wes tak guwet iki. Ya, tadi yang keempat berkumur-kumur dan beristinsak. Yang kelima menggosok-gosok lengan gitu. Ya, menggosok-gosok lengan dan menyela-nyela jenggot. Itu sunnah. Jenggot yang lebat loh nggih. Jenggot yang lebat di sela-sela itu sunnah. Tapi nek jenggote gak lebat, wajib tembus iku anune, aire. Oh, wajib tembus niku, tapi nek jenggote ketel sunah, dapat kesunahan menyela-nyela. Mergo kene iki termasuk masih wajah. Tambah pahala nek wonge ndek jenggot ketel. Yang keenam takdimul yumna, mendahulukan yang kanan alal yusra atas yang kiri fil yadain warijlain. Nenggone 2 tangan dan 2 kaki itu mendahulukan yang kanan. Seandainya orang berwudu mendahulukan kiri dulu sah, tapi gak dapat pahala sunnah. Mendahulukan yang kanan.
baik tangan maupun kaki. Mulane mang ono sing kiri dulu sunah utawa kanan kiri sunah. Kiri dulu gak dapat sunah tapi sah, utawa kanan kiri tidak dapat sunah tapi juga sah. Karena itu sunnah. Yang ketujuh, taslithul ghusli fil wajhi. Membasuh 3 kali pada wajah, wal yaden warijlen. Pada wajah, tangan dan 2 kaki, 2 tangan dan 2 kaki. Maka hukumnya membasuh 3 kali itu sunnah. Wajibnya pinten fal wajib marrotan, sing wajib mengukur siji wahidatan tok. Jadi membasuh pisan tok wis sah. Wajibnya kursi siji. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah wudu nggih, marrotan, marrotaini, salatan. Jadi Nabi pernah wudu itu mengusap membasuh muka itu pernah 1 kali pernah, 2 kali pernah, 3 kali pernah. Jadi wajibnya 1 kali. Bang, saya menemui hadis. Kenapa? Untuk tangan itu hanya 2 kali itu ada. Hadisnya. Ada memang. Mulane boleh. Khusus untuk tangan beda. Yang lain 3 kali, tapi tangan itu 2 kali. 2 kali terserah nggih. Jadi bahkan Nabi Muhammad pernah 1 kali semuanya nggih. Jadi untuk wajah, tangan, 2 kaki itu Nabi pernah 1 kali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Semuanya ada riwayatnya. Nek jenengan terserah nggih. Umpama gak podo sebenarnya tidak masalah nggih. Memang rai ping 3, tangan ping 2 juga gak masalah nggih. Cuma dapat sunahnya iku nek sunahe akeh ya ping 3 pisan kan ngoten. Nggih. Bener. Mulane wong wudu pahalane engko dhewe-dhewe sesuai nggih. Sesuai amalannya masing-masing nggih. Terus yang ke-8 sunah wudu yakni apa? Berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu itu pahalane gede. Kaya pahalane haji mabrur. Yakni apa haji mabrur? Haji mabrur itu pahalane apa iku? Jannah surga nggih. Non? Berdoa setelah wudu itu apakah setelah wudu ada ataukah boleh jeda sesaat gitu? Ya yang penting sudah masih dianggap setelah wudu. Oh, yakni belum mengerjakan sesuatu yang lain itu saja nggih. Kenapa jeda, Pak? Jeda mungkin metu ke jeding terus mlaku tok ngarep masjid lagi ndonga mungkin seperti itu. Sedikit lupa. Bisa jadi juga. Yang penting setelah wudhu tadi belum mengerjakan sesuatu amalan yang lain kan seperti itu. Insya Allah masih disebut setelah wudhu. Yang hadisnya itu ma minkum ahadun yatawaddo fayusbihul wudhu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibuka baginya pintu surga at-tamaniyah yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia dipersilakan masuk dari arah mana saja. Oh. Wudu Lalinan. Ndonga lalinan. Ya, jadi luar biasa ya. Kalau itu sunnah juga, ini saya tanya, ada pemikiran ini hanya pemikiran ya. Saya tanya. Karena bekas wudhu itu nanti di hari kiamat bercahaya. Nggih. Nah, wong itu keringetan terus tidak pakai baju. Nah, wudhu itu tangan itu sampai ke kelek ini. Nggih. Terus tak tegur apa sampai kelek Pak ora itu. Cahayane benakeh. Nggih. Dan kakinya ya sampai ke sini. Nggih. Kalau membantu gimana? Itu ada asar dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nggih. Ada. Ada hadisnya bahwa apa kalau ingin menambahkan cahaya nggih, maka tambahkanlah. Nggih. Jadi memang ada nggih. Nanti insya Allah di sini juga ada nggih.
Insya Allah kelanjutan ada. Jadi sampean lebihkan dari siku sampai sini boleh. Yang penting masih kategori tangan, bukan sampai sini. Tangan ya masih kategori tangan, siku sampai sini boleh. Tambah mencorong. Nggih. Wajang. Disuruh melebihkan nggih sekendaknya semaunya. Nih pengen saya padang nggih di luweh nomlane mau eman-eman rambut kur ngarep tok saiki mah eman-eman. Wong nek pengen padang kok ngluwehno kok malah kur rambut saiki tok kan ngono. Kan ya eman-eman nggih. Manggat ya menteri. Ya terus niki kula lancangi masalah pertanyaan Pak Harjito nggih, ben ngerti bahwasanya ada hadis dari Anil Mughirah bin Syu'bah nggih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha nggih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ala imamati di atas surban. Wa alan nasiyati dan di atas ubun-ubun. Terus wal khufaini dan di atas khufain. Apa jenenge khufain niku? Sepatu atau kaos kaki. Jadi Nabi itu pernah mengusap imamah, yakni disunahkan dibolehkan kita mengusap imamah ketika masang imamah wis angel-angel ya, nek didadek kangelan misalnya, itu boleh diusap. Termasuk ibu-ibu tadi ya. Ibu-ibu misalnya jilbab nggih. Nah, mergo ning riwayat liyane iku khimar, Nabi imamah iku dilafatkan ning hadis iku khimar. Khimar iku kerudung. Nah, kerudung nek kanggo wong lanang ya surban. Tapi nek kerudung kanggo wedok ya kerudung kan ngoten. Dadi mulane lewat hadis iku diriwayatkan khimar juga, kudung. Sehingga berdasarkan ini wong wedok juga boleh ketika sudah pakai kerudung terutama di tempat umum maka hanya diusap kerudungnya saja, tidak usah membuka kerudung kan ngoten nggih. Dan juga Nabi wa'alan nasiyati mengusap ubun ini termasuk dalile Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah yang membolehkan mengusap kepala sebagian kepala karena Nabi pernah juga mengusap ubun-ubun. Berarti kene tok saiki tok ubun-ubune tok. Nah, berarti ada hadisnya. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim kan ngoten Anil Mughirah. Kopiah masih dijawab. Oh nggih. Kopiah enggak ada riwayat. Iman-iman terus. Meneh kopiah songkok nasional. Waduh. Kok malah coklat nek baru. Nggih. Bon, dilanjut napa pertanyaan malih monggo? Mungkin pertanyaan napa seputar kurban nggih mboten napa-napa. Ini Ustaz ya, karena ini menjelang kurban, ya mungkin untuk memperkuat kita amalan pada waktu bulan Dzulhijjah. Yang saya tanyakan hanya satu. Napa? Pelaksanaan daripada puasa Arafah. Mana puasa Arafah di dalam dalil itu berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain yang punya dosanya tahun yang lalu, tapi puasa Arafah tahun lalu dan yang akan datang. Terus luar biasa. Oleh karena itu kita harus tepat dan kalau diusahakan untuk bisa menjalankan puasa Arafah. Pertanyaan saya adalah Arafah ini ada dua pendapat. Satu, melaksanakan puasa Arafah itu pendapat pertama dia mengikuti pelaksanaan para calon haji waktu wukuf di padang Arafah. Disitulah yang tidak haji puasa Arafah. Nah, oleh karena itu kita selalu memonitor di Arafah itu kapan dilaksanakan wukuf di Arafah. Sehingga kita kalau sana wukuf kita harus menjalankan puasa. Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua itu tidak tergantung pelaksanaan Arafah. Pendapat kedua adalah mengenai waktu, yaitu tanggal. Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sejak walaupun toh kadang-kadang berbeda, sana sudah wukuf, kita tanggalnya 9 baru besok, kita puasanya besok dan sebagainya. Dan di daerah di Indonesia ini sering terjadi khilaf masalah penentuan kemarin seperti hari raya Idul Fitri. Itu khilafnya karena beda penetapan tanggal mungkin. Ya, tapi bisa juga antara tanggal Arab Saudi sana dengan sini beda. Beda penetapan tanggal antara di Arab dan di sini kan ngoten. Juga beda waktu. Antara Arab Saudi dengan kita kurang lebihnya selisihnya 5 jam. Wukuf di Padang Arafah itu kan siang hari. Nah, siang hari sana wukuf. Nah, di sini sudah jam 5 sore. Nah, apa mungkin kita puasa Arafah kalau mengikuti di Arafah? Itu sebagian pendapat itu.
bagaimana pendapat Ustaz? Nek kula sejak dulu nggih menguatkan sing kita mengikuti tanggal nggih. Tanggal. Nggih, mengikuti tanggal nggih. Tidak mengikuti wukuf di sana nggih. Nek kula lho nggih. Jadi nek jenengan milih pendapat yang pertama silahkan, tapi nek kula berpendapat kita mengikuti tanggal yang sudah resmi dan sudah dipastikan memang benar-benar tanggalnya itu. Nggih, sehingga kita bisa tenang, nggih, gak usah bingung-bingung kan ngoten nggih, enggak usah bingung-bingung ngoten. Nek kula nggih. Tanggal itu juga ada perbedaan juga. Nggih, perbedaan. Ada yang memakai hisab, Nggih. ada yang memakai hitungan ru'yah hilal. Nggih. Penentuannya tanggal 1 Dzulhijjah. Nggih. Beda dengan hari raya Idul Fitri ya. Nggih. Karena hari raya Idul Fitri kan 1 Syawal. Nggih. Kalau ini kan hari rayanya 10 Dzulhijjah. Sehingga penentuan awal itu kita harus menentukan kapan tanggal 1 Dzulhijjah itu. Nggih. Nah, itu pemerintah biasanya memberikan pengumuman. Nggih. Nah, kita tunggu kalau ikuti pemerintah bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu misalnya kok besok sore ini ada pengumuman. Nggih. Satu. Yang kedua dengan perhitungan hisab. Nggih. Terus gak usah pakai anunya apa itu dari pemerintah karena hisabnya demikian kita menentukan tanggal 1 Dzulhijjah hari ini sehingga nanti akhirnya Terjadi perbedaan. terus baik pelaksanaan puasa Arafah maupun sholat Idnya hari raya. Ya, untuk hal yang seperti itu kita mensikapinya ya seperti kemarin saja. Ya, nih nggih, bagi kita yang sudah yakin tentang ru'yah, yakni pemerintah sudah menetapkan, kita ikuti tanggal itu saja. Meskipun kok ternyata nanti berbeda dengan yang di Arab, nggak ada masalah. Nah, ini kadang-kadang berbeda itu malah dinya. Lho, engko wong hukum ning Arafah kok. Nggih, sing nggih kersane, sing jelas kita itu dia mengerjakan berdasarkan ilmu, kita mengerjakan berdasarkan ilmu nggih. Jadi nggak ada masalah nggih. Nggih, ndak ada masalah nggih. Nek menurut kula mboten ada masalah nggih. Besok ketika sudah diumumkan tanggal oleh pemerintah, maka kita mengikuti tanggal itu saja, sudah selesai nggih, sah nggih. Jadi nggak perlu repot-repot. Non? Nggih, ulil amri kan menetapkannya lewat ru'yah nggih. Seandainya ulil amri menetapkan lewat hisab, seandainya keyakinan kita lewat keyakinan kita dengan ru'yah, ya kita tetap mengikuti yang lewat ru'yah saja, nggak ada masalah. Maka mengikuti ulil amri itu ketika tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sebagian yang mengatakan yang mengatakan penentuan harus lewat ru'yah kan tidak mengakui penentuan yang lewat hisab. Itu sesuai keyakinan masing-masing nggih. Jadi nggak perlu diperdebatkan nggih. Ketika kita sudah yakin, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu saja, mudah. Nggak perlu sulit-sulit. Nggih. Monggo nek enten. Pembahasan yang kemarin tentang yang membatalkan wudu. Nggih. Saya kok dengar, entah saya salah pendengar atau gimana, bahwa yang membatalkan wudu itu tentang bersentuhan dengan perempuan. Nggih. Yang disampaikan juga bahwasanya kalau saat bersentuhan itu terasa gereng, nggih, ya, syahwat. ada syahwat, ya itu batal. Nggih. Ya. Kalau hal terjadi demikian, ya, yang misalnya yang perempuannya itu tidak ada syahwat, yang laki-laki ada syahwat, berarti yang batal ya sepihak. Ya, berarti hukum wudu membatalkan wudu tidak positif gitu, Ustaz. Nggih, memang di situ kan aulamastumun nisa ada dua makna. yakni mana pertama kemarin itu menggauli wanita, mana kedua bersentuhan biasa. Nah ini ulama menggabungkan, jadi ini pendapat tengah-tengah ya, ketika dia menyentuh dan syahwat maka membatalkan wudhu. Ketika tidak syahwat tidak membatalkan wudhu itu dimasukkan karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah mencium istrinya dan tidak berwudhu. Nah kenapa kita mengatakan ulama yang pertengahan mengatakan bahwa mencium atau menyentuh wanita membatalkan wudhu ketika syahwat? Karena ketika syahwat otomatis keluar madi. Dan ketika keluar madi otomatis batal wudhu seperti itu. Ya, sing pasti sebenarnya menyentuh wanita yang bukan mahram, yakni wanita lain, yang bukan mahram, yang halal dinikah, termasuk istrinya sendiri, yang pasti itu tidak membatalkan wudhu. Cuma kenapa diambil pertengahan? Kenapa tidak membatalkan wudhu? Karena Nabi pernah mencium istrinya yang pertama. Kenapa diambil membatalkan wudhu? Karena kalau syahwat, ketika syahwat, ya pasti sebenarnya
Cuma karena ada embel-embel nek sampean sahabat otomatis batal toh, kan seperti itu. Maka seandainya yang satu sahabat yang satu tidak, maka yang tidak sahabat tidak batal, yang sahabat batal. Bukan berarti itu tidak pasti, bukan. Yang pasti tidak membatalkan wudu karena ada nas Rasulullah pernah mencium istrinya. Seperti itu. Dan apa itu aula mastum nisa, menyentuh itu bermakna dua yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW, bisa menyentuh biasa. Makanya karena ini bermakna dua, aula mastumun nisa ini bermakna dua, sehingga seandainya ada orang yang berkeyakinan dengan menyentuh biasa saja sudah batal, maka kita maklumi, tetap kita hormati karena maknanya ada dua. Ngoten lho Pak nggih. Nah, ulama yang pertengahan ini hanya menggabungkan saja sehingga kita mudah. Makna dua itu kan ijtihadnya ulama. Kalau apa itu terus kita punya sahabat batal dan sebagainya itu kan dalilnya saya pikir nggak jelas itu. Itu ulama juga beristihad. Nah, ya ijtihad itu dasar hukumnya. Nah, kebanyakan kalau di pengertian di Quran bahwa menyentuh itu adalah bersetubuh. Dan tadi sudah ditarakan buktinya menyentuh itu nggak membatalkan Nabi mau sholat mencium istrinya. Jadi artinya menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Tapi kenapa ulama mengatakan kalau sahabat membatal wudu? Karena kalau sahabat otomatis keluar madi, gitu loh. Yang membatalkan sebenarnya keluar madi tersebut, gitu loh. Apakah sahabat itu otomatis keluar madi? Nah itu jenenge namanya istihad secara umum saja, nggih. Bukan menghukumi perorangan, bukan. Gitu loh. Yang tahu orangnya. Nggih, bukan menghukumi perorangan, itu yang namanya istihad itu hukum umum. Nah, seandainya jenengan kok sahabat kok mboten napa-napa niku pribadi. Ya ulama pertengahan itu menyimpulkan itu hukum umum, gitu. Hukum umum. Memang yang pasti tidak membatalkan wudu karena makna yang pasti itu memang bersetubuh, meskipun ada makna menyentuh tidak bersetubuh sebagaimana kita terangkan kemarin. Kalau mungkin perlu kapan-kapan kita terangkan sedikit lagi tentang makna aula mastumun nisa kan ngoten. Nenek kula milih ngoten mawon, nek sahabat nggih batal mungkin dalam rangka ikhtiyat, yakni hati-hati jangan sampai kita keluar tidak terasa karena madi itu keluarnya tidak terasa. Ini ulama yang berhati-hati. Yang berarti nek mencium sayang saja Rasulullah itu diindikasikan ulama mencium sayang, bukan mencium sahabat. Nek hanya mencium sayang, koyok sayang anak, sayang istri biasa saja, tidak mungkin keluar mandi seperti itu. Ini kita mengambil pendapat yang pertengahan antara yang membatalkan secara mutlak, dan antara yang tidak membatalkan secara mutlak. Ngoten Pak nggih? Mboten tidak pasti mboten. Itu hukum umum Pak Harjito, hukum umum, bukan hukum pribadi-pribadi. Ulama itu mengambil istihad, yakni beristimbat hukum itu sifatnya untuk umum, untuk umum. Sehingga orang-orang secara umum itu berhati-hati, ngoten. Ya, kita memang praktek sehari-hari Ustaz. Ini memang perlu banyak tanya itu karena banyak perbedaan pemahaman ya. Nek kula biasa. Ya biasa makanya. Contoh. Kita dari pekerjaan ini sudah kita kerjakan, tapi kadang-kadang orang itu belum tahu kepastiannya. Contoh, menyentuh atau memegang Quran itu punya pendapat harus berwudu. Ada yang pendapat yang lain mengangkat, menyentuh, memegang Quran nggak wudu nggak apa-apa. Kenapa nggak wudu? Karena yang dimaksud itu adalah roh suci itu Malaikat Jibril la yamassuhu ilal mutahharun niku to nggih. Dalil itu. Nah, itu gimana? Itu nanti kita terangkan, kemarin sudah kita terangkan di rumah, ada itu keterangannya nanti nggih. Dan apa itu? Untuk PN yang akan datang. Nggih, insyaallah saya terangkan. Kemarin sudah kita terangkan di rumah. Masalah apa la yamassuhu illal mutahharun. Ngoten nggih. Di rumah jenengan. Nggih, lah nggih, pernah. Nggih, insyaallah nanti kita terangkan di sini nggih. Ya, jadi itu nek kula niku biasa nggih, nek kula iku kalih istri kula sentuhan mboten batal kula. Muga kula nek sentuhan mboten meneh mokor nek wong umum kan didemek batal kowe nggih. Ini kok nggih mboten batal, ngoten nggih. Nek kula biasa mboten batal sentuhan kalih istri kula. Iku praktek tawak nek carane ngono munggah-munggah. Nggih, wallahu taala alam nggih, sampun mawon. Hujan pun reda nggih. Mutirna bi fadli wa rahmatih nggih.
Sampun sampai mawon mugi-mugi pertemuan yang singkat ini membawa berkah nggih. Kita lanjutkan insyaallah nggih 2 minggu ke depan nggih, 2 pekan ke depan insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.